cerita ini dimulai dengan flashback ke masa kecil Joy. Seorang anak yang ceria dan imajinatif, ia menghabiskan waktu bermain dengan sahabatnya, Jackie, dan kakak tirinya, Peggy. Joy kecil memiliki bakat menciptakan hal-hal menakjubkan, seperti istana kertas dan burung-burung ajaib yang selalu ia tunjukkan kepada Peggy. Lingkungan yang hangat dari keluarganya dan neneknya memberikan Joy rasa aman dan kebahagiaan. Namun, seiring bertambahnya usianya, Joy tumbuh menjadi seorang ibu tunggal yang berjuang. Kini ia tinggal bersama neneknya, kedua anaknya, dan ibunya yang mengalami depresi setelah perceraian dari ayah Joy. Ibu Joy yang hanya menghabiskan waktu menonton acara opera sabun membuat Joy merasa tertekan. Setiap hari, Joy bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan merawat ibunya yang pasif. Meski begitu, nenek Joy selalu ada untuk memberikan dukungan dan kasih sayang. Suatu hari, saat mereka bertiga asik menonton TV, ayah Joy muncul tiba-tiba diantar oleh istri barunya Sharon. Kehadirannya membuat Joy panik. Ia merasa mustahil untuk mengizinkan ayah dan ibunya tinggal serumah setelah perceraian yang menyakitkan. Meskipun cemas, Joy memutuskan untuk membiarkan ayahnya tinggal di basement bersebelahan dengan Tony, mantan suaminya yang juga tinggal di rumah mereka. Di basement, ketegangan segera muncul. Tony tidak senang melihat ayah Joy, Rudy, yang sering dianggapnya bermimpi muluk-muluk tentang karir musik. Ketidakcocokan di antara mereka menciptakan suasana tegang, sampai Joy terpaksa memisahkan mereka dengan menempatkan tisu gulung sebagai batas antara area tidur mereka. Flashback membawa kita ke masa lalu Joy ketika ia pertama kali bertemu dengan Tony di sebuah pesta. Joy terpesona melihat Tony bernyanyi di atas panggung. Pesona dan semangatnya menarik perhatian Joy. Obrolan di ruangan setelah itu, mereka kemudian mengobrol lebih lanjut di sebuah ruangan di mana Tony menceritakan tentang dirinya dan mimpinya untuk menjadi musisi terkenal. Joy sangat kagum dengan semangat dan optimisme Tony. Karena itu, sangat berbeda dengan dirinya yang hanya menjalani hari-hari yang membosankan demi memenuhi keinginan orang tuanya. Setelah percakapan yang semakin dekat dan akrab, Joy pun menyadari bahwa dirinya jatuh cinta pada Tony. Tak lama setelah itu, mereka berpacaran dan akhirnya menikah. Namun setelah menikah, muncul masalah. Tony, meskipun orang yang baik, ternyata malas mencari nafkah. Ia merasa dirinya tidak diciptakan untuk menjadi karyawan dan tetap ingin fokus menjadi seorang penyanyi. Sementara itu, Joy yang sudah menjadi ibu dari 2 anak merasa harus menanggung semua beban sendirian. Ia bekerja, mengurus anak, dan juga mengurus rumah tanpa banyak bantuan dari Tony. Akibatnya, mereka sering bertengkar hebat hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Meskipun sudah bercerai, Tony masih tinggal di basement rumah Joy, dan dalam hatinya, ia masih mencintai Joy. Selain itu, sang ayah Joy, Rudy, yang setelah bercerai dengan istrinya merasa kesepian. Rudy kemudian mencoba mencari pasangan baru melalui biro jodoh, di mana dia bertemu dengan Trudy, seorang janda kaya yang juga tertarik padanya. Singkat cerita, Rudy dan Trudy merencanakan kencan setelah Rudy menjemput Trudy di rumah Joy dengan mobil mewahnya. Kencan mereka malam itu berjalan sukses, dan mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Untuk merayakan hubungan mereka, Rudy mengajak Trudy liburan naik kapal pribadinya, serta mengundang Joy dan keluarganya untuk ikut. Saat kapal tiba-tiba oleng, gelas dan botol red wine jatuh dan pecah. Joy yang panik langsung mencari kain untuk membersihkannya. Sayangnya, ketika ia memeras kain pel, pecahan gelas melukai tangannya. Setibanya di rumah, dengan tangan yang masih diperban, Joy tidak tiba-tiba mendapat ide berkat kejadian wine yang tumpah tadi. Imajinasi Joy seperti meledak dan membuat keluarganya bingung melihat tingkah lakunya. Meski begitu, Joy tetap fokus pada idenya. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan sosok dirinya masih kecil, sedang memarahi dirinya sekarang karena telah menyia-nyiakan waktu selama 17 tahun dan melupakan semua mimpinya. Tidak ada yang menyangka bahwa kejadian wine tumpah dan tangan Joy yang terluka ini pada akhirnya dapat membuat Joy membuat kembali
menemukan siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya setelah Joy bangun, dia langsung berkata kepada ayahnya bahwa jika ayahnya ingin kembali tinggal di rumahnya, dia harus mengizinkan Joy mengajukan proposal investasi atas ide barunya kepada pacar baru ayahnya yang kaya raya tersebut. Setelah itu, Joy meminjam krayon punya anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain yang ada di kepalanya. Singkat cerita, Joy mulai mempresentasikan ide-ide cemerlang kepada Trudy dan ide cemerlang tersebut adalah sebuah alat pel. Namun sebuah alat pel yang diciptakan oleh Joy ini adalah alat pel yang dapat diperas sendiri tanpa harus dipegang oleh tangan. Dan setelah selesai presentasi, Joy dilemparkan pertanyaan oleh Trudy, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah di mana Joy bersekolah, siapa Joy di sekolah, dan yang terakhir adalah bagaimana jika Joy dalam satu ruangan dengan saingan bisnisnya serta ada satu buah pistol. Apakah ia berani untuk mengarahkan pistol tersebut kepada lawan bisnisnya? Dan Joy menjawab, ya, aku akan menembaknya. Setelah itu, singkat cerita, Trudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan modal dan mendapatkan izin penggunaan area bengkel ayahnya untuk melakukan proses produksi. Tahap pertama, produksi Joy pun dimulai. Joy mulai memasarkan produknya ke toko-toko yang berjualan keperluan rumah tangga. Tapi, toko kebanyakan sudah bekerja sama dengan perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk miliknya. Kemudian, Joy menawarkan pel barunya seharga $20 dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali saja. Karena pel buatan Joy adalah pel yang awet dan tahan lama. Namun, tawaran Joy tetap ditolak karena dalam sisi bisnis akan lebih menguntungkan jika pelanggan membayar $5 dalam 100 kali daripada $20 hanya 1 kali. Maka dari itu, perusahaan lebih memilih menjual produk yang murah daripada yang awet. Joy tidak putus asa. Dia mencoba berjualan tradisional dengan berjualan langsung di lapangan. Dia melakukan demo produknya di halaman parkir pasar swalayan besar bernama Kmart. Namun, sayangnya tidak ada yang membeli produk Joy itu. Petugas keamanan malah menyita produknya karena berjualan sembarangan. Joy yang frustasi akhirnya pulang dan menangis. Kemudian, sang mantan suami Joy yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya, berinisiatif mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Tony pun diundang untuk datang ke kantor tersebut untuk melakukan presentasi produk di hadapan jajaran direksi di sana. Awalnya, Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu. Hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker menjelaskan bahwa mereka nggak bermaksud mengejek Joy. Neil kemudian menceritakan kisah jatuh bangun dirinya di dunia bisnis sama seperti yang Joy alami saat ini. Sampai akhirnya, Neil pun tertarik dengan produk serta kegigihan Joy itu dan Neil meminta Joy untuk memproduksi 50.000 alat pel untuk dijual di program TV miliknya. Mendengar itu, Joy pun girang bukan main, dan dia juga kaget ketika Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting live acara home shopping di studionya. Joy kagum dengan derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon itu. Di situ, Neil menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya pun bisa menembus penjualan puluhan ribu unit seperti yang saat itu Joy sedang saksikan. Lalu, akhirnya Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal kedua pada Trudy, yang membuat Trudy cukup syok karena hasil penjualan sebelumnya saja belum ada hasilnya. Awalnya Trudy menolak, namun setelah Joy berhasil meyakinkannya bahwa program TV itu sangatlah hebat, akhirnya Trudy pun mau meminjamkan lagi modal untuk menambah kapasitas produksi alat pelnya Joy itu. Hingga hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Saatnya produk alat pel Joy disiarkan di acara home shopping tersebut. Semua keluarga dan sahabatnya nonton bareng acara TV itu dan berharap acara itu akan sukses dan Joy bakal kebanjiran order. Namun, malam itu alat pel Joy tidak ada terjual satu unit pun. Di situ Joy sangat terpuruk sekali dan sangat stres. Akhirnya Joy menelpon Neil yang sebelumnya untuk menyuruh memproduksi alat pel tersebut sebanyak 50.000. Lalu Joy meminta ganti rugi. Namun sayangnya kontrak kerja mereka tidak menyebutkan bahwa barang yang tidak berhasil terjual itu akan diganti penuh.
Lalu di situ Joy sangat frustasi sekali dan dia sangat stres karena alat pel tersebut udah laku. Tetapi dia tidak mau menyerah. Nah, keesokan harinya si Joy ini pergi ke kantoran Nel untuk meminta satu kesempatan lagi untuk mempromosikan barang tersebut dengan syarat harus dia sendiri yang membawakan demo alat pel tersebut dan menjadi host di shopping TV tersebut. Tetapi Nel di sini sangat tidak setuju karena orang yang tidak biasanya di depan kamera, di depan lampu-lampu banyak, dia akan kaget dan akan canggung di depan kamera. Keesokan harinya, akhirnya si Joy didandani dan memakai baju seperti artis-artis lainnya. Sini make up sama bajunya sangat berbeda, tidak seperti Joy yang sebelum-sebelumnya. Setelah itu Joy mengganti pakaiannya dan berpakaian seperti sehari-harinya dia. Dan Joy berkata dia ingin tampil apa adanya dan ingin mewakilkan isi para hati penonton tersebut, dan mayoritasnya ibu-ibu. Joy udah mulai mau tampil ya, tapi Joy di sini sangat diam, mungkin karena dia kaget depan kamera dan lampu-lampu sorot. Oke, jadi di sini Joy tidak tahu ya dia mau berkata apa, mau berbuat apa, dan akhirnya si Nel sangat khawatir, takutnya dia tidak bisa apa-apa di depan kamera tersebut. Oke, jadi di sini tiba-tiba sahabatnya Joy menelpon ya, dan dia menonton bersama keluarganya. Setelah itu sahabatnya pura-pura menanyakan alat pel tersebut. Jadi setelah itu Joy langsung sadar bahwa dirinya langsung bisa berbicara di depan kamera dan mempraktekkan apa manfaat dari pel ciptaannya tersebut. Saat sesi Joy selesai, dia langsung lari ke Nel dan dia sangat senang sekali bahwa dia bisa membawakannya. Dan Joy langsung berterima kasih kepada Nel. Beberapa hari berlalu, penjualan alat pel Joy itu meningkat sangat besar. Nah, sehari setelah peningkatan besar Joy itu, Joy menerima kabar bahwa neneknya meninggal. Joy yang menerima kabar itu merasa sangat sedih, karena neneknya adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa suatu saat dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Nah, lalu Joy pun menghadiri pemakaman neneknya. 1 hari setelah pemakaman neneknya, Joy ditelepon oleh pemilik pabrik. Jadi, Joy itu memiliki 2 pabrik. Pabrik yang pertama ini adalah tempat untuk memproduksi barang-barang mentahnya, sementara satu pabrik lagi itu hanya untuk menyambungkan barang-barang yang diproduksi di pabrik pertama. Pemilik pabrik itu mengatakan kepada Joy bahwa harga barang produksi itu meningkat tajam. Nah, Joy yang tidak terima pun keesokan harinya mendatangi si pemilik pabrik tersebut. Dia melakukan protes dan dia berkata bahwa si pemilik pabrik itu memerasnya karena mengetahui bahwa peningkatan penjualan alat pel Joy itu meningkat pesat, sehingga dia berusaha mengambil keuntungan dengan menaikkan harga produksi jadi mahal. Nah, Joy yang tidak terima pun berkata bahwa dia ingin melihat ruangan si produksinya ini. Namun, si pemilik pabrik itu menolaknya dan berkata bahwa Joy tidak boleh ke sana. Lalu akhirnya Joy pun merasa sangat kesal dan dia pun berpura-pura ke toilet. Di dalam toilet, Joy itu melihat sebuah ventilasi. Akhirnya, Joy pun memasuki ventilasi tersebut dan sampailah dia di satu tempat yang ternyata adalah tempat produksi barang-barang pelnya tersebut. Di situ dia melihat bahwa hak paten desain milik alat pelnya itu ternyata dicuri oleh si pemilik pabrik tersebut. Joy yang tidak terima pun mulai marah-marah dan mengamuk, hingga akhirnya si pemilik pabrik itu datang dan dia menelpon polisi untuk mengusir Joy. Beberapa hari setelah itu, Joy pun dipanggil ke pengadilan mengenai masalah ini. Keluarga besar Joy itu sangat marah kepada Joy karena merasa bahwa Joy telah salah mengambil langkah. Tantenya bahkan marah karena uang investasi Rudy itu hangus semua. Sementara ayahnya menyuruh Joy untuk membuat surat pernyataan bangkrut atas pabrik alat pelnya. Awalnya Joy itu menolak karena merasa masih ingin terus berjuang sedikit lagi. Tapi setelah didesak oleh Trudy, ayah dan pengacara Trudy, Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan menyatakan bahwa ia telah bangkrut. Dan semenjak itulah hubungan antara Joy dan investornya, yaitu Trudy, telah selesai di mata hukum. Joy kini hanya tinggal sendirian. Ia tak punya seorang pun yang mendukungnya sama sekali, baik dari segi dana maupun modal. Sekilas, Joy terlihat ingin menyerah, tapi ternyata Joy masih juga belum menyerah. Joy memutuskan untuk berubah menjadi pembisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya. Setelah itu, Joy semalaman terus mempelajari soal hukum, hak paten, serta kasusnya itu. Hingga pada keesokan harinya, Joy pergi sendiri ke Dallas untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi di sebuah hotel.
Gak lama kemudian, pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy dengan berkata bahwa di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik bisa saja membunuh si Joy dan Joy akan dianggap bunuh diri. Nah, karena habis bangkrut, mendengar ancaman itu, Joy nggak gentar sama sekali. Joy lalu dengan tenang membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu, serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong, yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan biaya pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan Joy yang sangat detail, pemilik pabrik itu pun langsung ketakutan dan kemudian minta maaf serta akan mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialami sebesar $50.000 ditambah $50.000 lagi. Joy pun berkata bahwa ia gak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan. Ya udah, Joy siapkan dan akhirnya Joy pun menang hak paten alat pel itu kembali menjadi miliknya. Dan dia saat ini juga udah nggak lagi terikat sama Trudy. Artinya penjualan pel yang masih terus berlanjut ke depannya sepenuhnya menjadi milik Joy sendiri. Dan film pun berakhir.